Catra di Borobudur, sebuah polemik. Teman-teman, kita akan membahas Candi Borobudur, bangunan Buddha yang megah dari abad ke-8. Ada yang lagi ramai dibicarakan nih, rencana untuk memasang di atas stupa-stupa Candi Borobudur jadi perdebatan seru. Banyak yang nggak setuju loh, termasuk para arkeolog, sejarawan, dan masyarakat. Kenapa ya? Karena mereka khawatir pemasangan ini bisa merusak keaslian Candi Borobudur. Nah, di video ini, kita akan cari tahu lebih dalam tentang polemik ini. Kita akan telusuri sejarahnya, bukti-bukti arkeologi, dan pendapat para ahli. Yuk kita gali informasi biar bisa lebih bijak dalam melestarikan Candi Borobudur sebagai warisan dunia. Perdebatan soal ini bukan hal baru loh. Sudah puluhan tahun terjadi, dengan argumen pro dan kontra yang terus muncul. Tapi, satu hal yang pasti, keputusan tentang Candi Borobudur harus berdasarkan penelitian yang mendalam, bukan cuma karena suka atau nggak suka. Sejarah Catra, dari Van Erp hingga SBI. Keberadaan di Candi Borobudur masih jadi misteri selama berabad-abad. Kita nggak nemuin di relief-relief candi. Tapi di awal abad ke-20, seorang arkeolog Belanda bernama Theodor van Erp memimpin pemugaran besar-besaran Candi Borobudur. Van Erp yakin kalau itu bagian penting dari Candi Buddha. Akhirnya dia pasang replika di atas beberapa stupa. Keputusan Van Erp ini yang jadi contoh buat rencana pemasangan sekarang. Tahun 2010, waktu zaman Pak SBY jadi presiden, muncul lagi ide masang di Candi Borobudur. Ini karena Gunung Merapi meletus dan bikin beberapa bagian candi rusak. Nah, ini dianggap bisa memperkuat stupa dan melindungi candi dari bencana alam. Tapi, ide ini juga timbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju karena alasan keindahan dan agama. Tapi ada juga yang nggak setuju karena kurangnya bukti arkeologi yang mendukung keberadaan di masa lalu. Sampai sekarang, perdebatan ini masih terus berlanjut, tanpa ada titik temu yang jelas. Keberatan para ahli, suara dari akademia. Para ahli, terutama arkeolog dan sejarawan, banyak yang nggak setuju dengan rencana pemasangan di Candi Borobudur. Mereka merasa bahwa rencana ini bisa membawa dampak negatif yang besar. Mereka bilang, nggak ada bukti kuat yang nunjukin kalau itu ada di bangunan asli candi. Bukti sejarah yang ada saat ini tidak mendukung adanya penambahan tersebut. Malah, menurut mereka, masang bisa ngerusak keaslian dan nilai sejarah Candi Borobudur. Keaslian candi ini sangat penting untuk dipertahankan. Bu Niken Wirasanti, seorang arkeolog senior yang udah puluhan tahun neliti Candi Borobudur, dengan tegas nolak rencana ini. Beliau menekankan pentingnya menjaga keaslian candi ini. Beliau bilang, candi ini dibangun dengan desain yang sangat teliti dan penuh makna. Setiap ukiran dan struktur memiliki arti yang mendalam. Setiap bagian bangunan, termasuk stupa, punya fungsi dan simbol sendiri. Penambahan apapun bisa mengganggu keseimbangan ini. Penambahan cuma bakal ngaburin makna asli dari stupa dan keseluruhan Candi Borobudur, kata Bu Niken. Beliau juga menambahkan bahwa setiap perubahan harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Beliau juga khawatir pemasangan bisa ngerusak stupa dan batu candi yang udah berusia ratusan tahun. Batu-batu ini sangat rapuh dan perlu perlindungan ekstra. Pak Aditya Revianur, sejarawan dan budayawan, juga ikut prihatin. Beliau menyoroti pentingnya menjaga warisan budaya ini. Beliau bilang, Candi Borobudur itu bangunan suci bagi umat Buddha. Setiap perubahan harus didasarkan pada pemahaman yang dalam tentang nilai-nilai spiritual dan filosofis yang ada di dalamnya. Pemasangan tanpa alasan yang kuat malah bisa nyakitin hati umat Buddha dan ngerusak nilai-nilai luhur Candi Borobudur, tegas Pak Aditya. Beliau mengajak semua pihak untuk lebih bijaksana. Beliau mengajak semua pihak buat hati-hati dan bijaksana dalam mengelola warisan budaya sepenting Candi Borobudur. Warisan ini bukan hanya milik Indonesia, tapi juga dunia. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menjaga keaslian dan nilai sejarah Candi Borobudur. Semua pihak harus bekerja sama untuk melindungi dan melestarikan candi ini untuk generasi mendatang. Misteri arkeologi, bukti versus asumsi. Dalam dunia arkeologi, perdebatan antara bukti dan asumsi seringkali menjadi topik yang hangat. Alasan utama kenapa banyak yang nolak pemasangan elemen baru di Candi Borobudur adalah karena nggak ada bukti arkeologi yang kuat yang mendukung klaim tersebut. Sampai sekarang, belum ada potongan asli atau artefak yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur yang bisa mendukung teori ini.
Relief-relief di dinding candi juga nggak nunjukin stupa yang adanya, yang membuat klaim ini semakin diragukan. Ada yang bilang, meskipun nggak ada bukti arkeologi, bukan berarti elemen tersebut nggak pernah ada di masa lalu. Mereka berpendapat bahwa mungkin saja elemen-elemen tersebut terbuat dari bahan yang mudah rusak seperti kayu atau kain, yang mungkin udah hancur karena dimakan usia dan cuaca. Tapi, pendapat ini lemah, karena nggak ada bukti yang cukup untuk mendukungnya. Di sisi lain, para arkeolog selalu menekankan pentingnya data dan bukti yang jelas dalam mempelajari sejarah. Mereka percaya kalau setiap klaim tentang masa lalu harus didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang konkret. Tanpa bukti yang kuat, anggapan tentang keberadaan elemen tertentu di Candi Borobudur cuma tebakan doang dan nggak bisa dijadikan dasar untuk perubahan apapun. Kita nggak bisa sembarangan nambahin elemen bangunan hanya berdasarkan tebakan atau interpretasi, kata seorang arkeolog. Keaslian Candi Borobudur harus dijaga berdasarkan data dan bukti yang benar. Setiap perubahan atau penambahan harus melalui penelitian yang mendalam dan bukti yang kuat. Perdebatan ini nunjukin betapa pentingnya pendekatan ilmiah dalam mengelola dan melestarikan warisan budaya. Tanpa pendekatan yang tepat, kita bisa kehilangan keaslian dan nilai sejarah dari situs-situs berharga seperti Candi Borobudur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengedepankan bukti dan penelitian ilmiah dalam setiap keputusan yang diambil terkait warisan budaya kita. Ancaman di balik keindahan, risiko lingkungan. Selain perdebatan tentang keaslian dan keindahan, ada juga kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan bangunan dari pemasangan. Candi Borobudur, yang terbuat dari batu vulkanik, rentan rusak karena alam dan manusia. Meskipun terlihat sepele, beban tambahan di atas stupa bisa memberi tekanan berlebih pada bangunan candi. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan, retakan, bahkan keruntuhan pada stupa dan bagian candi lainnya. Apalagi kalau terbuat dari bahan berat seperti logam atau beton, risiko kerusakannya jadi lebih besar. Faktor lingkungan juga penting. Angin kencang, hujan deras, dan gempa bumi bisa memberi beban tambahan pada dan menggoyangkan stupa. Belum lagi risiko sambaran petir yang bisa merusak dan membahayakan pengunjung. Para ahli konservasi mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar Candi Borobudur. Penambahan dikhawatirkan bisa mengganggu tumbuhan dan hewan yang hidup di sekitar candi. Perubahan angin dan sinar matahari juga bisa memengaruhi kelestarian batu candi. Candi tanpa Cetra, sebuah keputusan bijak. Melihat dari berbagai sisi, mulai dari nggak adanya bukti arkeologi, risiko kerusakan bangunan, sampai potensi dampak lingkungan, keputusan untuk nggak masang Cetra di Candi Borobudur adalah langkah yang bijaksana. Keputusan ini nunjukin sikap hati-hati dan menghargai keaslian warisan budaya. Borobudur adalah salah satu candi Buddha terbesar di dunia, dan setiap elemen dari candi ini memiliki makna yang mendalam. Menjaga keaslian Candi Borobudur adalah tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tugas pemerintah atau para ahli. Kita harus sadar kalau Candi Borobudur bukan cuma tempat wisata, tapi juga monumen bersejarah yang penuh makna dan nilai-nilai luhur. Setiap perubahan yang dilakukan harus dipikirkan dampak jangka panjangnya. Daripada terus berdebat tentang pemasangan Cetra, lebih baik kita fokus untuk melestarikan Candi Borobudur dengan cara yang lebih penting. Meningkatkan kualitas perawatan, penelitian arkeologi yang lebih mendalam, dan edukasi publik tentang nilai-nilai Candi Borobudur adalah beberapa contoh nyata yang bisa kita lakukan. Melestarikan Candi Borobudur berarti mewariskan kepada anak cucu kita warisan budaya yang utuh dan asli. Candi ini adalah bukti kehebatan peradaban masa lampau yang mengajarkan kita tentang seni, spiritualitas, dan kearifan lokal. Setiap pengunjung yang datang ke Borobudur harus memahami dan menghargai nilai-nilai ini. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa candi ini tetap menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Selain itu, kita juga harus mendukung upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh para ahli. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap detail dari candi ini tetap terjaga dengan baik. Setiap perubahan yang dilakukan harus dipikirkan dampak jangka panjangnya. Kita harus selalu ingat bahwa Borobudur adalah warisan dunia yang harus dijaga bersama. Daripada terus berdebat tentang pemasangan Cetra, lebih baik kita fokus untuk melestarikan Candi Borobudur dengan cara yang lebih penting. Meningkatkan kualitas perawatan, penelitian arkeologi yang lebih mendalam,
dan edukasi publik tentang nilai-nilai Candi Borobudur adalah beberapa contoh nyata yang bisa kita lakukan. Melestarikan Candi Borobudur berarti mewariskan kepada anak cucu kita warisan budaya yang utuh dan asli. Candi ini adalah bukti kehebatan peradaban masa lampau yang mengajarkan kita tentang seni, spiritualitas, dan kearifan lokal. Mari kita jaga bersama Candi Borobudur agar tetap lestari dan menginspirasi generasi demi generasi. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa candi ini tetap menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Selain itu, kita juga harus mendukung upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh para ahli. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap detail dari candi ini tetap terjaga dengan baik. Melestarikan Candi Borobudur berarti mewariskan kepada anak cucu kita warisan budaya yang utuh dan asli. Candi ini adalah bukti kehebatan peradaban masa lampau yang mengajarkan kita tentang seni, spiritualitas, dan kearifan lokal. Candi ini adalah bukti kehebatan peradaban masa lampau yang mengajarkan kita tentang seni, spiritualitas, dan kearifan lokal. Mari kita jaga bersama Candi Borobudur agar tetap lestari dan menginspirasi generasi demi